Jadi saya diterima di sana dan berkiprahlah saya dari umur 14 tahun, saya pakai narkoba sampai umur 29 tahun saya nggak ada satu hari yang saya ingat tanpa obat dan narkoba. Ya, Oh. kabur dari rumah umur 16 tahun saya sudah di kapal, ya, saya kabur jual motor, masuk penjara karena narkoba. Nah, akhirnya saya divonis dokter umur 16 tahun karena saya berontak waktu itu. Berontak, saya dimasukin rumah sakit jiwa, saya masuk penjara, ketangkap karena di bawah umur, dimasukin ke rehabilitasi yang lebih galak dari penjara. Anak-anak nakal, dipemardisi, digebukin sama polisi. Ngamuk saya, berontak sama ayah saya bilang, saya keluar dari rehab, saya bakar rumah saya. Akhirnya jadilah saya ada setan apa yang masuk kepala saya nggak tahu juga. Akhirnya saya nggak mau meninggikan iblis, tapi namanya hidup di jalan, hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di dalam Suara Lentera Kehidupan, dalam program acara yang saya sebut dengan Cinta, Cerita, Inspirasi, dan Fakta. Kali ini kita ada tamu, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dari latar belakang bukan orang percaya, tetapi Tuhan pakai dia dengan begitu dahsyat setelah dia percaya pada Tuhan, seperti Rasul Paulus begitu. Ya. Siapakah orangnya? Mari kita akan ketemu beliau di sini ya. Halo Pak Tony, selamat berjumpa. Shalom, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Udah makan belum? Ini sekarang baru bisa sempat makan dari tadi. Nggak sempat makan. Haleluya. Ya. Jadi teman-teman, inilah Pak Pastor Tony Muhammad Bastaman. Ya. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu sebuah video pendek dari beliau. Selamat menyaksikan. Hidupnya terbuang, membuat Tony Bastaman menikmati hidup di jalanan yang penuh kekerasan. Tumbuh di jalanan dan dia hidupnya begitu bebas. Dia terlibat dengan geng-geng anak-anak muda, dia pernah jadi preman dengan identitas motor besar. Dan apa sebenarnya yang dicari sini oleh Tony Bastaman ini? Segera kita akan saksikan kisah lengkap dari kehidupan Tony Bastaman. Tony Bastaman, seorang aktivis gerakan nasional anti narkotika, dahulu sempat mengalami kehidupan jalanan yang keras dan pahit. Saya dilahirkan sebagai anak yang tidak diharapkan, dan saya sangat merasakan bahwa kekecewaan itu nyata dalam kehidupan saya pada masa saya masih kecil. Kecewa karena perlakuan orang tuanya, Tony memilih hidup sendiri berkeliaran sebagai anak jalanan. Ternyata mereka welcome dengan saya, dan saya merasakan ada satu tempat bagi saya karena kami sama-sama orang yang terbuang dari keluarga. Kehidupan sebagai anak jalanan membawanya kepada penggunaan obat-obat terlarang. Tony sempat dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi. Dan di satu panti itu saya dinyatakan, divonis oleh dokter bahwa saya menderita penyakit manik depresif. Sehingga saya divonis untuk mengkonsumsi obat terlarang daftar G atau tranquilize the rest of my life sampai saya mati. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi sebagai pelaut, saya kerja di Saudi Arabia, ikut TKI, lantas saya pergi ke Italia. Waktu itu kapal saya ada di Kit Ali. Dari Italia saya jump ship ke Jerman. Di Jerman saya hidup dengan punk rock di jalan karena saya melarikan diri, sempat menjadi imigran gelap. Dari Jerman saya masuk ke Belanda. Sebagai imigran gelap, Tony sudah tidak asing lagi dengan dunia jalanan dan menjadi preman sekaligus pengedar obat bius.
7 tahun saya di Eropa, saya rasakan tidak ada satu hari pun tanpa obat-obatan karena saya ketergantungan. Berkeliaran sebagai preman di luar negeri membuat Tony merasakan lelah dan hampa dalam hidupnya. Di dalam petualangan saya di Eropa, 4 kali saya sudah mencoba bunuh diri. Karena saya merasakan saya sudah capek hidup dan saya tidak akan sembuh. Suatu malam pada saat saya pulang nyanyi, saya nyanyi di satu Mexican restoran di King Cross di Sydney. Nah, saya waktu itu sedang pulang jam 12 malam. Ada seorang wanita, orang Indonesia, menyapa saya. Dia katakan, "Mas dari Indonesia?" Saya bilang, "Betul, ada apa?" "Saya sedang nyari penyanyi." Saya bilang, "How much you gonna pay me?" Akhirnya dia bilang, "Saya nggak bisa bayar Mas, tapi saya akan kumpulkan kolekte." Di situ saya mulai mengerti ada sesuatu yang dia ingin katakan. Saya bilang, "Saya mau mengundang Anda." Lantas saya bilang, "Kenapa?" Lantas dia mengatakan, "Waktu you lewat restoran tempat saya kerja, seorang mengatakan, someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Lantas saya melihat matanya dia. Pernyataan tentang kasih Tuhan yang disampaikan seorang gadis tersebut membuat Tony menyanggupi permintaannya. Akhirnya saya ikut dan saya menyanyi di persekutuan mereka. Waktu saya menyanyi di sana, gadis itu yang saya kenal namanya Paulina, Popo saya panggil dia. Lantas dia berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudaraku Tony Bastama." Saya menangis, lantas saya katakan kepada mereka, "Terima kasih." Saya bilang, "Kalian itu baik." Perkataan Paulina mengenai kasih Tuhan Yesus yang terus-menerus disampaikan kepada Tony membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya saya kembali ke Melbourne. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya sudah kembali lagi putus asa, dan pada saat itu saya sudah difitnah oleh orang. Saya pikir saya sudah capek hidup, saya sudah mencoba bunuh diri, dan saya juga sempat marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah menolong saya? Saya tidak ingin lahir ke dunia ini kalau saya harus sakit jiwa. Saya tidak ingin hidup lagi, saya mau mati, Tuhan tidak izinkan mati. Sekarang saya difitnah, kok Tuhan tidak pernah tolong saya." Hingga satu saat, waktu malam itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kehidupan saya. Saya bertanya kepada Tuhan, "Masihkah Engkau menerima saya?" Dan dia mengatakan "Kemarilah anakku." "Tuhan," saya bilang, "saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, dan saya merasakan saat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Ya, saya masih sadar, saya berada di kamar saya di Melbourne, dan yang saya lihat hanya satu sinar di mata saya, dan saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan pada saat itu juga I know it was heaven. Saya tahu bahwa itu surga. Dan pada saat itu juga doa saya pertama, "Tuhan, ambil nyawa saya sekarang. Saya takut kalau saya keluar lagi dari kamar ini, saya akan mabuk lagi, saya akan berbuat dosa lagi, dan saya akan menyakiti hati dia lagi." Jadi pada saat itu saya minta sama Tuhan, "Lord, take me now. Saya sudah capek, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin bersama, dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya bersama dia." Sesungguhnya Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Sekarang yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Saat itulah Tony menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan terjadi perubahan dalam hidup Tony. Sampai satu hari, saya pun udah lupa, ada satu orang hamba Tuhan yang kami undang. Pada saat itu, dia juga menantang teman-teman saya, bukan hanya untuk bergereja, tapi untuk menyerahkan hidupnya. Dan saya melihat teman-teman saya, mereka datang pada saat altar call, mereka berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan pistolnya, melemparkan senjata apinya, senjata tajamnya. Mereka berlutut pada saat Tuhan menjamah mereka. Saya melihat kasih yang luar biasa. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ada sesuatu rancangan yang indah buat saya. Sebagai aktivis gerakan nasional anti narkotika, Tony Bastama berperan penuh dalam mendirikan sebuah yayasan kesembuhan ketergantungan obat. Jadi apa yang
pernah terjadi dalam kehidupan saya dan kesembuhan dan mujizat yang tadi, semua itu bukan karena gagah dan perkasa saya, itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Sebentar kami akan bersama dengan Pastor Tony Bastamam untuk share pergumulan dia, kesaksian dia, bagaimana dia percaya Tuhan, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia terima Tuhan Yesus, dan bagaimana mujizat yang terjadi dalam kehidupan dia. Tuhan, biarlah video singkat ini boleh jadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi teman-teman kan pengen tahu, mungkin di channel lain Bapak ini sudah share, tapi gak apa-apa, kita mau share sedikit aja. Perkenalkan kepada teman-teman yang belum sempat lihat di channel lain, siapa sebenarnya Pastor Tony Muhammad Bastaman? Ya, saya Tony Muhammad Bastaman. Saya lahir di Bandung. Saya ini USA, orang Sunda asli. Ya. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli 100%. Bapak saya ini salah seorang majelis di masjid terbesar. Saya tidak tahu persisnya apakah dia ketua majelisnya, ketiga terbesar di Bandung. Dan ayah saya keras sekali ya, didikan Belanda, bekas tentara early retired, itu berarti ada masalah juga. Early retired dan taat sekali ya. Saya nggak disekolahkan di madrasah, tapi saya dibawakan ustadz ke rumah. Sekarang saya mengerti, jadi difilter sama bapak saya. Jadi apa yang baik-baiknya aja diajarkan sama bapak saya. Tapi saya berontak karena saya sebagai anak kecil yang anak paling bungsu yang tidak disayangi oleh orang tuanya, jadi berontak. Akhirnya umur 12 tahun saya sudah dibawa ke psikolog. Saya masih ingat psikolognya nanya, kamu itu maunya apa? Saya mau ke luar negeri. Lantas abang saya pegang tarang saya, kepala saya, kamu jangan ngimpi. Nah di Indonesia tuh begitu kulturnya, jangan ngimpi katanya. Nanti gila. Kalau di Amerika I have a dream, itu salah satu yang, tapi puji Tuhan semua mimpi saya kesampaian walaupun dulu nggak kenal Tuhan ya. Dulu cita-cita saya lagi kecil, mimpi saya waktu muda foya-foya, sudah tua kaya raya, kalau mati masuk surga, itu mimpi saya sebelum kenal Tuhan. Kesampaian juga kita. Saya pengen keluar negeri 21 negara, kesampaian. Kenapa? Karena mimpi itu drive you, kita membawa Anda semangat. Bagaimana saya harus mendapatkannya? Mimpi itu di segi positifnya. Tapi jangan kayak si Kabayan. Si Kabayan kan mimpi sambil tidur. Kalau kita mimpi kan semangat, wah aku harus jadi seseorang. Nah itu walaupun jalannya tidak baik. Nah karena I was nobody home. Jadi saya ini tidak dianggap. Ya, saya berusaha jujur di rumah. Tapi orang tua saya melihatnya lain. Tuh lihat abangmu si Joni si Iwan gak kayak kamu. Abang saya baik di rumah. Di rumah saya abang-abang saya baik, di luar ya sama aja ya, satu geng juga, jadi tidak dihargai. Akhirnya karena saya tidak dihargai, saya ke jalan. Kakek saya ini guru silat, jadi kita dibekali, tahulah bela diri. Nah waktu saya tonjok tetangga saya, you know how to fight, welcome to the club katanya. Saya diterima, saya tahu itu wrong crowded, saya tahu semua. Saya rasa semua manusia tahulah ya, nggak diajarin juga yang baik dan yang buruk itu kita, nah, hati nurani kita tahu. Saya tahu itu wrong crowded dan saya tahu bagaimana. Tetapi poinnya di sini saya diterima gitu. Ya, ada penerimaan walaupun saya tahu itu tidak antara pikiran dan keinginan batin gitu. Jadi saya diterima di sana dan berkiprahlah saya dari umur 14 tahun. Saya pakai narkoba sampai umur 29 tahun, saya nggak ada satu hari yang saya ingat tanpa obat dan narkoba. Ya, kabur dari rumah umur 16 tahun saya sudah di kapal. Ya, saya kabur jual motor, masuk penjara karena narkoba. Nah, akhirnya saya divonis dokter umur 16 tahun
karena saya berontak waktu itu. Berontak, saya dimasukin rumah sakit jiwa, saya masuk penjara, ketangkap. Karena di bawah umur, dimasukin ke rehabilitasi yang lebih galak dari penjara. Anak-anak nakal, dipemardisi, digebukin sama polisi. Ngamuk saya, berontak sama ayah saya. Saya bilang, saya keluar dari rehab, saya bakar rumah saya. Akhirnya jadilah saya ada setan apa yang masuk kepala saya nggak tahu juga. Akhirnya saya nggak mau meninggikan iblis, tapi namanya hidup di jalan, hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Yang dulu saya banggakan, sekarang saya sadar itu menjijikan ya. Menjijikan di mata Tuhan. Dari Madura sampai Banten, hampir semua kuburan keramat saya tidurin. Saya cari ilmu, saya pengen sakti. Ya, dan saya tahu saya akan berkiprah di dunia persilatan. Ya, saya ambil ilmu putih. Ada di ilmu putihnya saya Abdul Qadir Jailani, itu sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Saya puasain, saya wiridin. Pokoknya saya baca bismillah 3 kali, astagfirullah, kesaktiannya dia masuk. Walaupun saya teler-teler, saya mudah dapat kerja. Ya, saya bisa survive ke mana-mana. Segalanya dipermudah karena ilmu itu juga ada. Ya, tentunya diperlengkapi dengan kuat dibacok segala. Saya tidak mau membanggakan. Saya ikut TKI ke Arab, berantem dengan bos saya. Untung tidak dipancung juga. Saya selamat dipulangkan. Saya dapat kerja di kapal di Singapura, di Itali. Saya jump ship loncat ke Jerman. Dari Jerman, waktu saya di Jerman, saya dapat pekerjaan yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya menjadi head waiter di dalam cruise ship ya, kapal pesiar. Zaman saya itu bekerja di cruise ship itu udah luar biasa, dan saya udah mendapat posisi head waiter karena saya punya ilmu dan ya semua orang tunduk sama saya rohnya. Jadi saya gampang sekali dapat kerjaan. Staf saya, anak buah saya bule. Ya, itu bukan karena kepintaran saya, bahasa Inggris saya pas-pasan, tapi saya bisa jadi head waiter di kapal pesiar. Nah, waktu itu saya baca majalah, Indonesia udah robek, Amsterdam surganya untuk narkoba. Wah, nah ini nih yang aku cari. Saya loncat, besoknya kapalnya mendarat di pelabuhan di Jerman, saya loncat, saya tinggalkan semuanya. Teman-teman saya bilang, Ton, kenapa kamu tinggalin kapal? Kalau kamu pakai narkoba, semua narkoba bisa dibeli di Jerman. Oh, saya mau ke Amsterdam. Nah, ini di poin ini kenapa saya mau katakan bukan saya bangga. Itulah narkoba itu begitu. Narkoba itu ada satu roh yang mengikat, ya, yang tidak orang gila. Saya mendapatkan kerja yang bagus. Kalau saya mau pakai narkoba di Jerman, saya bisa beli apa saja yang saya mau, setiap saya. Tapi karena saya melihat Amsterdam surganya buat narkoba, saya tinggalkan gaji saya, baju saya. Besoknya saya berhenti di pelabuhan di Jerman. Saya masuk ke kedutaan Belanda, saya masuk ke Jerman. Dan berkiprahlah saya di Amsterdam selama 5 tahun. Dari Amsterdam saya pulang ke Indonesia jadi tour leader. Saya nggak senang di Indonesia. Kembali ke Australia dengan hal yang sama. 2 kali saya masuk rumah sakit jiwa. 2 kali. Ya karena sudah kena sakit jiwa. Zaman dulu itu manic depression. Kalau zaman sekarang itu bipolar. Bipolar itu unbalanced chemical in your brain, ya. Jadi kadang-kadang manic, kadang-kadang depres, nggak stabil, ya. Dan itu penyakit membahayakan. Orang bisa bunuh-bunuhan, suami istri. Dan kalau saudara didiagnosis bipolar, seumur hidup harus pakai obat penenang. Dan dokter saya di sini di San Francisco menyuruh saya memakan 5 sampai 6 obat. Dan sudah belasan tahun hari ini saya tidak makan obat. Karena firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dokter saya itu dokter Kristen. Sampai dia bilang hampir saya ini, kamu tanggung jawab ada apa-apa. Di sini harus. Saya bilang, ya tanggung jawab. Kalau harus saya tanda tangan, saya tanda tangan. Saya bilang, ya you can ask my wife, I'm the best husband in the world. You know me. Ya. Nah itulah Tuhan kita. Ya, jadi itulah latar belakang saya. Ya. Ya, ini sedikit latar belakang dari Pak Tony ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya adalah latar belakang Pak Tony kan dari yang belum percaya, ya, tidak percaya pada Kristus. Lalu momen apa yang membuat Pak Tony itu bisa
akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Soalnya seperti Rasul Paulus begitu ya. Mau ada satu momen tertentu gitu. Saya nggak pernah benci sama agama saya ya. Karena ayah saya ini memfilter saya untuk yang bagiknya aja lewat ustadznya itu. Saya belajar ngaji. Jadi ayat-ayat yang mengerikan yang sekarang saya tahu ini, saya nggak tahu. Nah, cuman saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya nggak pengen lahir ke dunia kalau harus jadi penjahat. Saya juga mau orang baik. Saya juga nggak mau ke surga. Saya nggak mau jadi narkoba. Saya nggak mau jadi sampah masyarakat. Ya, tetapi ya kenyataannya begitu. Jadi di satu pihak saya mabuk terus 14 tahun. Di satu pihak saya sholat terus, saya sembahyang. Karena saya menganggap saya mabuk karena kesalahan bapak saya. Dan saya tahu itu. Psikolognya mengatakan, gara-gara bapakmu, gara-gara kamu mendidik anakmu keras, inilah hasilnya, dia berontak. Dan saya menganggap itu kesalahan orang tua saya. Jadi pada saat mabuk pun saya sholat. Jadi teman-teman saya bingung. Oh, kamu kok lagi mabuk kok sholat juga? Oh, itu urusan saya bilang. Mabuk itu karena bapak saya, sholat saya juga mau baik. Tapi nggak bisa baik-baik. Gitu ya, saya katanya di budaya Sunda itu harus dicium, kok surga itu ada di telapak kaki ibu katanya. Saya cium kaki ibu saya basuh, saya minum airnya. Saya lihat ternyata surganya pecah-pecah kaki ibu saya rombel dia. Saya berusaha nggak bisa, sampai saya capek. 4 kali saya coba bunuh diri, marah sama Tuhan saya. Tuhan nggak pengen saya lahir ke dunia, kenapa saya mau mati aja? Nggak mati-mati. Cuman saya bunuh dirinya saya nggak loncat dari gedung tinggi. Saya pakai overdosis. Takut kalau nggak mati kan sakit. Jadi kalau overdosis nggak mati masih enak juga fly gitu. Akhirnya 4 kali saya bunuh diri nggak mati-mati. Terakhir saya disamperin sama Nabi Isa, dikasih penglihatan. Waktu itu saya bilang, saya dengar siapa Nabi Isa. Saya bilang, not you man, I didn't call you, I call Allahu Akbar, okay? But since you are here, can you heal me? Saya tahu. Saya bilang, waktu itu saya marah sama Tuhan. Dan saya, pendek cerita, waktu itu saya difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya bilang, saya nggak pernah bunuh orang, sekarang mau bunuh orang. Nggak bisa keluar. Waktu itu saya udah parah. Ya, saya ambil air wudhu, air itu putih, keluarnya merah. Dari dulu saya sering dikasih penglihatan. Ya, kalau bahasa Belandanya itu clairvoyant. Ya, di spirit. Ya, saya bilang kenapa? Saya tahu tangan saya penuh darah, penuh dosa, nggak bisa kudus, nggak suci. Yang nggak bisa sholat, kalau nggak bisa sholat, wudhu kan nggak bisa sholat, ngapain jadi orang Islam? Saya teriak di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang takbir itu kayak tahu itu yang lagi di Arab itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya dikasih penglihatan titik terang. Saya pikir guru-guru saya kan banyak ilmu. Wah ini dia nih, saya pernah diinjilin sama si Popo dulu. Di Sydney. Wah ini gara-gara si Popo ini dia datang. Saya bilang, not you. Saya bilang, saya nggak ngelihat mukanya, saya melihat jubahnya seperti putih kekuning-kuningan gitu ya, keemas-emasan, bersinar, nggak bisa ngelihat mukanya. Rambutnya agak, karena saya pernah diceritakan siapa Isa itu Yesus Almasih. Not you man, bukan engkau. Tapi saya bilang, siapa saya juga disamperin Nabi gitu ya. Siapa saya disamperin Nabi? Kalau memang betul Nabi Isa, sembuhin saya. Waktu dia jamah saya nggak ngelihat ada lubang, saya nggak ngerti ada lubang di tangannya, tapi saya tahu dan saya diruqyah, bahasa doa pelepasan lah kalau bahasa Kristen itu. Saya mulai manifest selama 2 jam, semua ilmu saya keluar. Saya setengah sadar gitu ya, susuk saya, benang hitam, darah, semua keluar. Ilmu-ilmu saya dimanifestasi 2 tahun. Nah setelah 2 jam itu saya tahu, saya sembuh dari narkoba, dari bipolar saya, dari ilmu-ilmu saya. Nah, karena kakek saya ini guru silat, dia selalu ngajarin saya, kalau kamu ngadu ilmu, kalau kamu menang, ajarin dia. Kalau kamu kalah, berguru sama dia. Itu dunia Kang Au begitu. Dunia Kang Au selalu di mana-mana. Siapa yang kalah, aku berguru. Nah, itu semuanya di luar kekristenan itu selalu ya di pesantren, ya ada santri, ustadz, kiai. Nah, itu yang paling saktinya tuh. Kiai itu selalu di mana-mana. Saya pernah kemana-mana, pesantren mana-mana. Jadi kembali lagi, wah saya bilang, udah gitu doa saya banyak kebatinan, namanya Subud, Susila Budi Dharma, terkenal seluruh dunia. Nah, ya saya juga jadi salah satu supervisornya di Melbourne. Saya ikut yoga,
Nah, waktu saya semedi itu saya melihat rok saya diangkat. Saya belum dibawa ke surga, banyak orang kesaksian dibawa ke surga, enggak. Tapi waktu roh saya diangkat, saya merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Belum pernah ada yang nginjilin saya kalau terima Yesus itu kamu bakalan masuk surga. Dan saya tuh tahu nih, aduh ini surga tuh pasti kayak begini gitu ya. Nggak ada takut, nggak ada marah, nggak damai. Ya sampai saya nggak tahu ini, saya bilang Tuhan, saya bilang jangan saya hidup lagi nanti kalau ambil nyawa saya sekarang. Nanti kalau saya hidup nanti saya rese lagi, mabuk lagi, saya menyakiti hati dia. Itu yang doa saya. Nggak pernah ada yang bilang siapa Yesus. Ya, balik lagi besoknya di Melbourne heboh lah ya. Saya masuk, itulah yang terjadi ya. Poin pertamanya karena saya sembuh dan saya mau berguru sama dia, itu turning pointnya. Wah, ya. Jadi luar biasa ya. Ya. Itu, poinnya di situ sembuh, kemudian ada perubahan juga berarti ya dari hidup Pak Tony. Kalau ya secara roh ya, dengan arti kata ya sekarang saya tahu itu adalah ciptaan baru. Yeah. Tapi kalau dibilang karakter enggak juga. Waktu itu saya hanya hati yang hancur aja gitu ya. Mulut saya tuh nggak bisa di stop Pak Saud ya. Kemana-mana, wah Nabi satu hebat tuh, Yesus tuh hebat. Ya kadang-kadang pikiran saya, aduh nanti gimana orang tersinggung gitu ya. Tapi mulut nggak bisa ditahan gitu, nyerocos aja gitu. Nggak bisa ditahan, kemana-mana ngomong aja. Sampai orang bilang, Ton, lu kok jadi lain, katanya geng saya. Padahal saya tetap aja, rambut saya tetap gondrong, ya pakaian saya tetap sama. Ya, nah udah begitu kemana-mana. Pengen ke gereja, nunggu hari Minggu nggak bisa. Senin ke gereja, cari persekutuan, gereja bule, persekutuan mahasiswa, semua saya ikutin. Wow. Nah, saya bawa apa ini di gereja nggak ngikutin juga, nangis aja di gereja tuh, nangis aja nggak. Saya cengeng dulu, I didn't believe cry ya, saya ini anak jalanan, nangis terus. Nah kesaksian, orang dengerin kesaksian saya, minta didoain, doain aku Ton. Aduh gimana doanya nih, saya bilang nggak ngerti, saya pelukin aja Tuhan Yesus. Dari dulu saya ini pede Pak, ya. Saya pikir nggak ada pendetanya, ya saya khotbah aja di situ. Kesaksian nggak ada pendetanya nih, sama aja khotbah dulu pakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. Saya baru baca buku Mazmur sama Selamat Pagi Roh Kudus, saya ingat begitu. Saya baca buku itu, tahu-tahu ada yang minta didoain. Aduh doanya gimana nih, nggak ngerti saya doa Kristen. Saya pelukin aja, Tuhan Yesus, saya bilang, kau sembuhin aku, sembuhin saya dong. Langsung manifest. Wah, saya bilang ini hebat amat, saya bilang. Saya kagum gitu ya. Ada pendeta mendoain preman-preman bertobat. Wah, saya mau berguru. Saya bilang, saya doain lagi oleh bulir-bulirnya kau sembuh. Mas Ton, bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya katanya. Orang pada manis. Itu 3 minggu, Pak, baru 3 minggu. Jadi kebakaran saya waktu itu. Itulah yang saya alami. Gitu, Pak Jan. Dan jadi pulang ke Indonesia laku nih, Pak. Murtadin, jarang waktu itu, zaman sekarang kan lagi rame. Zaman dulu jarang murtadin diundang ke gereja, kemana-mana. Wah, kepada Pak Tony jangan lama-lama ya, 10 menit, ya. Nggak bisa ditahan mulut saya. Jadi 1 jam, pendetanya bilang terusin. Dari kesaksian jadi khotbah. Saya bilang, direkam lagi Pak. Direkam di mana-mana. Wah, jadi laku. Nah, akhirnya ada satu gereja di Los Angeles. Gereja itu melayani kontekstualisasi, melayani anak-anak Harley, preman-preman. Pendetanya pakai Harley, tatoan, lagunya Rolling Stone, tapi diganti liriknya, lirik jadi melayani mereka, tapi mereka bertobat semua. Nah, cuman ya mereka tidak ganti baju. Saya ditahbiskan dari Set Free Church di Bali, pelayanan di Bali. Waktu itu saya melayani pelayanan di Bali. Nggak bisa terima mereka. Pro dan kontra, nggak bisa Ton, katanya kamu belum sekolah Alkitab, jadi pendeta. Saya juga nggak mau, tahu diri, saya bukan merendahkan diri. Pendek cerita, saya dikirim sekolah di Harvest, di sekolah Alkitab, ya. Di sekolah Alkitab saya baru sadar khotbah saya salah semua gitu ya, udah beredar kemana-mana. Maksudnya bukan menyesatkan, tapi secara teologi itu salah ya. Tapi orang salah-salah orang pada tobat juga Pak. Ya, di poin ini saya mau mengatakan orang bertobat bukan karena kita pandai merangkai kata-kata. Ya, pada saat hati saya hancur, Roh Kudus ada di situ. Bukannya saya yang bisa nyembuhin aja. Saya hanya dengan air mata aja doa saya. Orang pada sembuh bertobat. Walaupun salah khotbahnya. Tapi ya mudah-mudahan saya nggak salah lagi lah sekarang. Ya. Gitu ceritanya. Tuhan bisa pakai dengan segala cara.